Halo semuanya, sekarang kita akan belajar lagi di Hack the Box dengan nama mesin Bounty Hunters. Di mesin ini, kita nantinya akan belajar tentang celah keamanan XXI ya, External XML Entity Injection, di mana kita bisa memasukkan custom entity untuk bisa membaca sebuah file-file internal yang ada di sistem operasi. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang membaca source code, yang akhirnya pada source code tersebut kita akan melakukan exploiting pada fungsi eval di Python. Oke, IP-nya yaitu di mesin ini 10.10.11.100. Kita coba scan pakai Nmap untuk melihat port apa saja yang terbuka. Hasilnya ada 2 port saja yang terbuka, yaitu port SSH 22 dan HTTP. Kita bisa langsung akses websitenya. Ya, ini websitenya Bounty Hunters. Oke, karena ini website kita hanya disediakan 3 menu. Di sini ada yang menarik, ada portal.php under development. Go here to test bounty tracker. Nah, biasanya kalau bug bounty itu kita diberikan reward berdasarkan tingkatan CVSS-nya ya, apakah itu mulai dari critical, high, low, medium dan lain sebagainya. Kita tes aja ini CVI-nya, CVSS skornya misalkan 3,2, bounty rewardnya 12. Ya, website akan menampilkan hasil yang kita inputkan. Berarti di sini kita akan bermain banyak bagaimana mencari celah keamanannya. Sebelumnya, karena mungkin ada sesuatu yang menarik lagi, kita coba directory scanner. Kita pakai GoBuster ya. GoBuster, directory brute force, kemudian -u untuk menginputkan IP-nya atau nama domain website, kemudian pakai wordlist dari dirbuster. Dan format yang ingin kita cari yaitu PHP, HTML dan TXT, disimpan pada directory pada file dir. Sebelumnya kita buat dulu mkdir bounty hunter, baru GoBuster, kemudian dir. Oke. Oke, sambil scan kita pelajari lagi yang ada di sini. Kita bisa menggunakan Burp Suite untuk melihat apa sih yang terjadi di back end-nya. Apakah ada file lain yang bisa kita manfaatkan. Oke. Ya, baik, kita coba ulang ya. Kita mengirimkan sebuah data. Di sini belum terlihat. Oh, sepertinya salah di target. Ya, kita submit. Di sini ada endpoint tracker deepprof 314. Bisa teman-teman lihat di sini, data yang dikirimkan ini berupa sepertinya base 64. Kita coba kirim ke decoder. Ini ada %2b, berarti URL. Ya, ini ya. Di Burp Suite itu ada fitur inspektor. Teman-teman lihat di samping kanan ini. Ini adalah teks yang kita seleksi, kemudian secara otomatis oleh Burp Suite didecode menjadi URL.
Kemudian dari URL encoding didekode menjadi base 64. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Teman-teman lihat di sini, sebenarnya data yang dikirimkan adalah berformat XML. Saya seketika berpikiran langsung ketika ada sebuah data yang dikirimkan dengan format XML, maka ada kemungkinan besar terdapat celah XXI. Ya, pada intinya XXI itu sebuah celah di mana kita bisa menginputkan external entity, kemudian kita bisa membaca file internal. Untuk mencari payloadnya tinggal cari di Google, kita misalkan XXI payload. Nah, ini banyak ya kalau teman-teman mau lihat. Ada berbagai macam payload. Nah, biasanya untuk ngetes apakah terdapat celah XXI, kita coba dulu masukkan custom entity yang diawali dengan doctype ini, seperti ini. Kemudian dari doctype ini dengan nama ini nama apanya ya? Kalau di XML itu ada namanya DTD, document type definition. Jadi ini nama DTD-nya replace. Dan yang terpenting adalah di bagian entity ini. Entity ini layaknya sebuah, bisa dibilang, kalau saya bilang sih seperti variabel ya. Variabel di mana kita bisa membuat variabel secara custom yang kemudian dari entity ini bisa dipanggil pada data di XML itu sendiri. Oke, kita coba. Ini tadi XML-nya. Kita rapikan dulu. Ya, teman perhatikan ya, ini title, CWE, CVSS, dan reward sama seperti yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita tes untuk memasukkan DTD dengan entity custom, misalkan tes. Kemudian kita coba apakah entity ini bisa dipanggil ke data XML ini yang akan dikirimkan ke server. Caranya yaitu tanda ampersand dengan nama entity-nya, kemudian titik koma. Oke. Ini kita kirim lagi di Burp Suite. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari fitur Burp Suite, di mana kita bisa langsung memodifikasi datanya melalui inspektor, sehingga nggak perlu lagi decode. Harusnya kan di reverse lagi kan, kita harus decode ke base 64, lalu ke URL encoding, dan kirim datanya ke server. Namun di sini kita bisa langsung ganti. Nah, seperti itu. Kita tinggal paste kita punya yang tadi ya. Ini nama DTD-nya replace, kemudian custom entity-nya dengan nama test dan value Mr. Dul. Oke, dan kita ingin menampilkannya di title. Kita apply. Secara otomatis di sini akan terganti, lalu send. Nah, lihat di sini bahwa kita berhasil menginputkan custom entity. Sehingga kalau ada bisa menginputkan ini ya, kita bisa menginputkan kita external entity-nya, maka kemungkinan besar kita bisa menginputkan payload XXI untuk membaca file internal. Contohnya ini ya, doctype replace entity system. Kita lihat apakah kita bisa membaca file yang ada di sistem. Kalau etc shadow mungkin kita biasanya nggak terbaca ya. Yang sering bisa mulai dibaca itu etc passwd. Oke, ini kita ganti namanya menjadi nama entity-nya int, kemudian sistem inilah, pada XML itu sistem ini merupakan fitur eksternal yang bisa digunakan untuk apa ya, istilahnya itu memanggil file DTD secara eksternal.
kita bisa menginputkan URL setelah sistem ini. Jadi nggak harus file seperti ini, bisa juga http google.com misalkan. Maka nanti si XML-nya ini akan menghubungi websitenya Google, atau misalkan menghubungi file Google yang berisi file .td. Kemudian dari file ini akan diberikan oleh Google kepada XML dan kita bisa menampilkannya di data yang akan dikirimkan ke server. Ya, intinya seperti itu. Teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang XXI bisa di Portswigger. Di sana lebih jelas. Ini ya, mulai dari awal sampai akhir bisa lebih mudah teman-teman untuk membacanya lebih lanjut. Kalau dari saya cuma sekilas aja. Namun semoga bisa dimengerti dengan baik. Baik, kita lanjut. Kita ingin membaca file etc passwd. Apakah bisa dibaca? Lanjut lagi, kita tes apakah bisa. Jika berhasil, nanti tampilnya di ini. Kita ganti dulu karena di sini nama int sama seperti nama variabel, kita panggil sesuai namanya int. Oke, send. Nah, di sini sepertinya server mengalami error ya. Ada kemungkinan yang pertama, server tidak bisa mengembalikan respon karena mungkin datanya yang formatnya tidak jelas. Karena kan kita tahu etc passwd itu ada new line karakter ya. Sampai tidak bisa direspon oleh server seperti ini. Nah, ada cara lainnya supaya data yang kita request itu bisa dikirimkan oleh server itu hanya satu baris. Nah, itu dengan cara mengonversinya ke base 64. Mungkin di sini ada ya, base 64. Nah, ini ada sistem PHP filter. Ya, ini file untuk membaca file, namun server tidak merespon. Kita coba untuk melakukan konversi ke base 64 di encode file etc passwd. Oke, kita coba lagi file etc passwd, kita apply, lalu kita send. Oke, hasilnya di sini server mengirimkan kita format base 64. Yang kalau kita lihat di sini kita berhasil mendapatkan file etc passwd. Kita kirim ke decoder untuk melihat filenya. Oke ya, kita berhasil mendapatkan file etc passwd dan sudah kita bisa pastikan bahwa pada website Bounty Hunters ini terdapat celah XXI. Kita bisa membaca file lainnya seperti cat etc issue untuk melihat sistem operasi yang digunakan. Ini ya. Ya. Servernya menggunakan sistem operasinya menggunakan Ubuntu 20.04 yang terbaru. Oke, selanjutnya bagaimana? Bagaimana kalau di Hack the Box kan kita harus bisa mendapatkan akses shell. Nah, saya kepikiran bahwa kita kembali lagi ke awal directory scanner. Dari directory scanner ini kita mendapatkan beberapa file. Yang pertama portal php css db.php. Saya kemudian langsung tertarik pada db.php untuk melihat apa isi dari file ini. Caranya bagaimana? Karena kita sudah tahu, ini tadi dia pakai Ubuntu, pakai Linux ya. Biasanya kalau kita install Apache server,
di Linux itu, di Ubuntu, direktorinya setiap website itu berada di var www.html, sehingga kita bisa membaca file yang ada di tadi file db.php itu di var www.html db.php. Ya, seperti ini. Kita bisa langsung ganti dari Burp Suite-nya, atau kalau teman-teman mau lebih mudah sebenarnya bisa dibuat dari Python script. Namun saya mencari cara termudah untuk melakukan exploiting ini. Var html db.php, kemudian kita send, dan kita berhasil mendapatkan file db.php yang berisi username dan password dari website tersebut untuk MySQL database-nya. Nah, kita simpan, admin, terus ada passwordnya. Lalu untuk apa password ini digunakan? Pada saat saya melakukan pengecekan kembali pada file etc passwd, kita lihat di sini mana user yang dia itu memiliki home atau shell. Nah, contohnya ini ya, bin bash. Kalau no login ini berarti kita nggak bisa login, karena dia bisa jadi service yang berjalan di Linux. Satu-satunya user yang bisa kita masuki adalah development. Ada lagi user root, namun root ini sudah saya coba, passwordnya nggak bisa. Yang bisa adalah development. Karena tadi SSH-nya terbuka, maka kita bisa langsung login dengan SSH development at 10.10.11.100. Dan dengan menggunakan password ini, kita bisa login sebagai user development dan bisa membaca flagnya user.txt. Iya, berhasil itu ya. Ada satu baris. Selanjutnya bagaimana? Biasanya kalau saya berhasil login di SSH, hal yang pertama saya lakukan adalah sudo -l. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada sebuah script atau program yang bisa kita jalankan dengan akses root. Dan di sini teman-teman lihat, biar lebih jelas, bahwa terdapat script tiket validator.py yang bisa kita gunakan atau menjalankannya dengan user root. Ini yang saya maksud di awal, bahwa kita di sini akan membaca tiket validator.py ini. Coba kita lihat kalau kita menjalankannya. Sudo user bin python, oke. Please enter the path to the ticket. Dia minta file yang dimasukkan, misalkan kurang file type. Berarti kita harus membaca source kodenya. Langsung saja kita lihat ini isinya apa. Skytrain. Ya, di sini ada directory dan tiket validator, ada scriptnya, kita lihat. Jadi ini menggunakan Python 3. Kelihatan dari print dan juga dijalankan di sini ya, Python 3. Lalu kemudian di sini ada juga invalid ticket. Ini isinya adalah tiket-tiket yang tidak valid ya. Oke. Jadi ini tiket-tiket yang tidak valid disimpan pada directory invalid ticket. Skytrain Inc, tiket to New Haven, tiket kode dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut untuk mempelajari apa sih yang diinginkan oleh tiket validator.py ini.
Skytrain in ticket validation. Oke. Baik, kalau di Python biasanya menggunakan main sebagai function utama untuk memanggil function-function lainnya seperti itu. Intinya function yang pertama dijalankan. Di sini kita lihat ya bahwa ada input meminta input please enter the path ticket file yang tadi ya. Tiket validator. Jalankan. Bisa nggak langsung begini? Oh, nggak bisa ya, harus pakai Python yang tadi. User bin Python tiket validator sudo kurang file type. Di sini pada saat kita berhasil menginputkan datanya akan dikirim ke function load file. Kita lihat di sini load file log and switch md, artinya filenya harus berformat .md atau markdown. Oke, sudah. Berarti selanjutnya setelah cek format tiket, lanjut ke evaluate untuk mengevaluasi tiket. Ini ya, function evaluate. Lalu kemudian di sini ada perulangan for e x in enumerate. Jadi apa fungsi enumerate ini? Fungsinya untuk melakukan perulangan di mana terdapat count number. Misal dalam perulangan kita ulang 1, ada 5, 6, 7, maka nilai perulangannya dimulai 0, 1, 2 gitu. Berarti yang ini adalah countnya. Kemudian tiket file tadi yang kita inputkan akan dibaca berdasarkan baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Jika pada baris 0 tidak dimulai dengan Skytrain Inc, maka return false. Baik, berarti baris pertama harus menginputkan Skytrain Inc. Yang kedua, jika baris kedua sama dengan 1, karena di sini baris dimulai dari 0 sama ini dengan baris 1. Jika baris kedua dimulai dengan tiket to, jika tidak dimulai dengan tiket to, maka return false. Lalu selanjutnya pada baris ketiga, jika X starts with ticket code, kode lainnya ditambah 1. Baik. Nah, kalau kita lihat ini sama ya seperti invalid tiket yang tadi. Ya, berarti kita tinggal copy ini. Namun di sini teman-teman lihat bahwa ini 1, 2, 3, 4, yang 5 sama 6 ini nggak ada di validasi di sini. Tidak ada issued sama end ticket, itu tidak ada di sini. Dia hanya memeriksa Skytrain Inc, tiket to, kemudian tiket code sama bintang-bintang ini. Jadi kita copy, lalu kita buat sendiri. Misalkan nano my ticket .md. Kita jalankan lagi myticket.md. Destination New Haven, invalid ticket. Tiketnya masih invalid. Kita lihat lagi
apa yang sebenarnya. Oh iya, ini kita baca lagi ya, bahwa tiket kode itu nanti bintang-bintangnya akan dihapus dan diganti dengan nothing. Lalu setiap yang ada di dalam bintang-bintang itu akan di-split menjadi array. Splitnya itu berdasarkan tanda plus, berarti contoh seperti ini ya. Maka nanti ini hasilnya itu array 1 ya, array 0 sama dengan 31 ya kan. Kemudian array 1 sama dengan 410. Namun di sini teman-teman perhatikan lagi bahwa yang diambil hanya array 0, berarti yang diambil hanya 31 ya. Yang diambil hanya 31. Lalu 31 itu di modulus 7 apakah dia sama dengan 4? Begitu. Kita lihat modulus itu sekedar informasi adalah sisa bagi. Misalkan 3 bagi 3 4 bagi 4 kan 0, nggak ada sisa baginya. Tapi kalau 4 dibagi 3 misalkan, sisa baginya berapa? 1. Ini kita bisa gunakan pada kalkulator, misalkan 4 mod 3 sama dengan 1 sisa baginya. Namun jika 4 di modulus 4 hasilnya 0 karena tidak ada sisa baginya. Lalu di sini tiket kodenya dalam hal ini adalah array yang pertama, array 031 itu jika kita modulus 31 di modulus 7 hasilnya bukan 4, sehingga kita harus mencari nilai yang jika di modulus harus bernilai 4. Contohnya yang paling mudah di sini adalah 11 ya. 11 jika di modulus 4 masih 3. Jika salah. Ini tadi modulusnya bukan 4 tapi 7. 11 jika di modulus dengan 7 maka hasilnya 4. Sehingga kita bisa masukkan di sini 11. Oke. Kita coba lagi. myticket.md dan tiket valid. Baik, jika tiket sudah valid, maka kita tinggal melihat lagi di sini dan ternyata hasil dari validation number ini harus bernilai 100. Karena ada nilai eval di sini. Jadi apa itu eval? Eval banyaknya di sini. Jadi eval itu akan mengevaluasi semua expression yang ada di dalamnya. Misalkan kita menginputkan 3 tambah 4, maka nanti hasil dari eval adalah 7. Kita bisa coba di terminal Python 3. Ya, jadi misalnya begini, eval 3 plus 4, maka hasilnya 7. Kalau kita ditambahkan string, maka error, karena eval akan menganggap bahwa ini bukanlah number. Ini juga bisa 6, 13. Jadi eval kemudian hasil dari ini ya, mana tadi? My ticket 11 tambah 4 10 tambah 8 6. Karena ini sudah pasti nilainya 100, maka tiketnya valid. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini fungsi eval. Kalau pepatah dalam infosec adalah eval
is eval. Setiap script yang menggunakan eval, maka 99% kemungkinan bisa kita exploit gitu. Kita bisa menginputkan komen-komen yang berbahaya. Karena dari itu kita bisa melihat melalui search engine aja, exploiting eval in Python. Di sini banyak artikel-artikel yang sudah membahas bahwa di Python itu kita bisa masukkan sistem seperti ini, OS sistem. Contoh ya, ini kita coba copy, kemudian kita, ini bisa clear nggak? Nggak bisa. Eval OS system, misalkan ls. OS tidak ada, kita bisa coba yang pakai import. Jadi bisa seperti ini, import os.system wmi. Kita akan menjalankan perintah wmi. Ya, hasilnya di sini kita pada eval itu kita bisa menginputkan command injection. Kita bisa menginputkan perintah-perintah yang bisa berbahaya bagi sistem. Dan ini kita bisa gunakan pada script yang tadi. Ini ya, misalkan 11 tambah 410 ditambah dengan 86. Coba di sini apakah bisa. Hasilnya kita berhasil mengeksekusi perintah wmi dan penjumlahan dari 11, 410 dan 86 tetap dijumlahkan. Artinya kita bisa menginputkan perintah di eval ini. Dan ini adalah final dari final dari scriptnya untuk mendapatkan akses ke root. Kita edit nano my ticket, kemudian kita edit. Untuk apa? Untuk mendapatkan shell akses ke root. Daripada wmi kita cari untuk reverse shell, pentest monkey reverse shell. Ya, kita coba yang ini. Teman-teman bisa pilih yang mana saja, namun saya memilih ini. Kita masukkan di sistemnya sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Jangan lupa masukkan IP address ya kita, IP addressnya attacker. Saya kasih port 9000. Oke. Lalu kita coba untuk listening nc min npis. Baik, kita jalankan lagi file skytrain ticket validator.py. Masukkan filenya myticket.md. Hasilnya kita berhasil mendapatkan akses root ya. Ini wami-nya not found. Ya, di sini kita mendapatkan wmi, kita mendapatkan akses ke root, dan kita bisa membaca flag dari root. Ya, satu baris. Oke, terima kasih teman-teman.